Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Selly Agraini dengan NIM 207190107 dari kelas 6A Prodi Tadris Biologi. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Reza Ma'ruf MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri tidak? Atau bisa membaca buku dengan lancar tidak? Tentu saja tidak, kan? Perubahan tinggi badan dan berat badan, kemampuan berjalan, dan juga kemampuan membaca buku dengan lancar, semua itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel pada makhluk hidup. Pertumbuhan terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan setiap orang bisa berbeda-beda karena pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor makanan, pola hidup, dan juga gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi, atau yang dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, makanan pokok, yang kedua, lauk pauk, yang ketiga, sayur-sayuran, yang keempat, buah-buahan, dan yang kelima, susu. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, dan lain-lain. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein dan lemak. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, dan lain-lain. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya wortel, kangkung, bayam, dan lain-lain. Buah-buahan biasanya juga banyak mengandung vitamin seperti apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya seperti mineral, protein, lemak, kalsium, dan lain-lain. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Kalau pada pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan pada manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Contoh perkembangan. Yang pertama, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, dan berlari. Contoh yang kedua, pada saat kita masih bayi, kita belum mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh lain, pada saat kita masih kecil, kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Namun saat sudah dewasa, kita akan mengikhlaskannya karena kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada pertumbuhan, ia bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misal, pada saat kita sudah dewasa, kita tidak akan bisa kembali ke masa kanak-kanak. Kemudian, pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung dengan angka. Misalnya, tinggi tubuh kita sekarang adalah 155 cm. Nah, kemudian kalau pada perkembangan,
Ia bersifat reversible, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dihitung dengan angka. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.